Dari pengalaman kesaksian Abang seperti apa? Jadi itu kejadiannya mengenai kejadiannya tuh pas lagi habis main bola. Jadi main bola di komplek Pertamina. Di lapangan bola, bukan lapangan bola resmi sih, jadi lapangan bola kecil lah. Kita main bola situ, rupanya jadi tempurung kaki tuh kan itu jadi striker tuh kita ya. Ketemu back, kehantam back, kehantam kiper maju kan 1 lawan 1 tuh. Kita nggak sempet, kaki dia masuk ke sini nih. Ini tempurung kaki kiri pindah kemari. Kaget tuh. Pas truk dia pindah gini, krek. Pas dia kan menekuk nggak bisa kan. Wah, benjolannya di sini, wah gawat. Jadi nggak tahu kenapa refleks aja tuh pindahin begitu kan. Krak, waduh bunyi sakit ampun, sakit tuh teman. Di situ nggak bisa jalan tuh, langsung pincang. Jadi ininya begini, kaki di lantai tuh. Mundur ke pinggir lapangan. Waduh nggak bisa begini terus, sakit nih. Jadi pulang udah nggak bisa jalan kan, jadi pulang tuh dituntun, ada yang megangin gitu. Pulang ke rumah, ke kamar, makin lama makin bengkak, wah gawat, udah takutan aja, wah kenapa-napa nih kaki. Soalnya kan bunyi itu pas dikebalikin lagi, tempurung terrefleks, dibalikin, krek, aduh, udah kayak film di kungfu tuh kan, bener-bener sih, krek. Nah malam kita kan digosok parang kocok, digosok balsem supaya hangat, supaya ngilangin sakit doang, tapi tetap sakit. Dan bengkaknya tuh dia kan membengkak, lama-lama hampir segede paha itu di kaki ini, di dengkul. Jadi ngerti kalau cedera main bola tuh, cedera dengkul itu lama pasti, apalagi dia punya tempurung geser begini kan, terus balik lagi. Nah itu benerinnya lama kalau secara medis itu. Dan Abang sendiri yang mindahin? Iya, mindahin sendiri tuh, refleks, nggak tahu kenapa tuh. Nah pulang nih, jadian udah gosok parang kocok, akhirnya kan orang tua gereja, kebetulan di gereja di Tiberias, jadi ada minyak urapan kan, selalu gratis tuh kan minyak urapan. Udah dikasih oleh sini minyak urapan, didoain. Nah ini malam kejadian nih, kita doa, waduh besok ke rumah sakit nih. Belum pernah ke rumah sakit, waduh kaki kenapa nih, udah takut aja, apa diapain, nggak bisa jalan nih kan, waduh kayaknya ada yang rusak lah ibaratnya di sini lah, di dengkul ini. Udah kan kita berdoa juga dalam hati, kan berdoa, tolong malam itu udah pada tidur semua, kita tidur. Rupanya saya baru tahu tuh ada malaikat datang. Cuman tadi pertama nggak ada malaikat, bersiaplah karena Tuhan akan datang. Dan Tuhan datang. Ya, kalau datang ya silakan datang aja lah. Kita udah pusing ini kaki sakit kan, udah tiduran aja udah lagi. Kita tahu nggak lama kemudian tuh terang semua satu kamar, kita di kamar itu terangnya. Kalau di rumah lama itu Cimanggis komplek Pertamina itu kan lantainya ada motifnya tuh, nggak polos, jadi ada kotak-kotak kecilnya tuh, itu sampai kelihatan jelas tuh. Gila terang banget, ini apaan, terang ke tangga sumber tuh nggak kelihatan. Kok silo begini, silo banget asli, lampu di kamar nggak sesilo ini, silo semua jelas banget, ini terang semua. Jadi siapa ini? Jadi ada dialog di sana juga nyautin, aku Tuhan. Bang, Tuhan siapa? Siapakah Tuhanmu nih? Tuhan saya Tuhan Yesus. Nah itu kaget juga kan. Rupanya apa yang ada dalam kotak. Jadi itu karena gue ada kotak kaset tuh, kaset lama kan, kemudian situ. Nah lalu waktu aku ke Serang gitu, bilangnya sih ke rumah saudara, rupanya ke dukun. Pas udah pulang baru bilang, sorry Bob, ke dukun. Nah dikasih bingkisan itu,
nggak tahu apa sekotak gini putih. Nah karena udah dapet ya gue taruh situ lah, kan itu kan masih ada bacaannya, gue nggak ngerti kan, kita kan Kristen nggak ngerti, taruh di situ aja kotak itu. Nah yang gue taruh kotak situ tuh posisinya kan ada banyak tuh lacinya, ada 16 tuh, gue taruh di paling pojok itu, yang tahu cuma gue doang. Jadi dia nanya pas, siapakah Tuhan? Siapa? Tuhan Yesus. Lalu apakah yang ada dalam situ? Jadi kan diarahin mata gue ke situ. Gue bilang ada apa di situ? Oh iya, pas gue baru ingat, wih, yang taruh di situ yang tuh cuma gue doang. Orang di rumah nggak ada yang tahu. Ini kok bisa tahu? Berarti itu Tuhan Yesus. Jadi gue mau ngeliat, saking terangnya tuh, emang bener kata yang di Alkitab tuh, kita mungkin bisa ngeliat bawahnya doang, tapi mukanya nggak terang banget. Jadi karena kita kan penasaran kan, selama ini kan ngeliat di poster, ini mukanya kayak gimana, penasaran kan. Akhirnya kita paksa mau ngeliat. Nah dari kejadian itu mau ngeliat itu, rupanya roh kita nih baru ngerti kita punya roh nih. Tubuh, jiwa, dan roh gitu. Jadi rohnya saya paksa itu mau ngeliat itu kayak seperti kereta gitu. Jadi kereta tuh kebakar, ngebut gitu, bus. Nah pas udah dus gitu, kita masih belum ngerti. Lupa itu keluar dari badan. Keluar dari badan. Nah kita tuh kayak seperti di ruangan, Tuhan gelap gitu. Gue bilang kok nggak ada siapa-siapa nih, sepi ya. Nah pas gue cerita tadi yang seperti kereta itu kan, gue kan teriak tuh, maksa gitu kan supaya ini mau ngeliat das. Nah habis keluar gitu di ruangan gitu, posisi gue kan di ruangan tuh. Bokap ngetok-ngetok pintu kan, gue lihat kan. Cuman kita kalau ngetok itu ada yang ngetok pintu, kelihatan pintu gitu. Pas buka. Pas buka itu, wah, ada gue di situ gue bilang. Jadi ini siapa nih? Jadi ada dua, Bobby. Siapa? Kan ada dua. Nah itu belum ngerti tubuh itu ada rohnya, nggak ngerti. Nah bokap datang kan ke kamar tempat tidur, Bob nggak apa-apa. Bukan di sini. Jadi gue nginin bokap gue. Kalau secara waktu di roh tuh dikirim kena, tapi dia nggak nanggepin. Jadi orang yang berhubungan dengan manusia yang udah meninggal tuh nggak mungkin bakal bisa. Karena kalau gue giniin kan, kayak kita pegang gini, tek, kena kan. Ini badannya bokap gue giniin, ya kena. Berapa kali gini, nggak kena, gue udah makin stres, gue bilang kena. Ini gimana nih, ada dua di sini kan. Habis bangun gitu, bokap kan ngadepin langsung keluar lagi mas ke kamar, tutup pintu. Gue ngeliatin muka gue aja, ini ada dua, gue bilang nih. ini. Akhirnya nggak tahu kenapa kan kaki gue tadinya sakit. Pas gue liat tubuh gini, pas di dengkul itu, ada megangin. Dia megang-megang begini kan. Gue bilang orang siapa nih? Kaki gue sakit pak, megang-megangin kan. Rupanya itu rupanya setan gue. Cuma bentuknya nggak kayak serem-serem gitu kayak di TV itu enggak. Jadi ya gue tahu tuh setan bikin mencet gitu kan sakit kan. Gue bilang ini gara-gara dia kan dia sakit. Jadi pas gue mau ini, bingung kan badannya, gue ada dua, terus ini orang udah jadi bertiga, jadi itu gue bilang tuh, gue di sini satu, yang gue lihat, gue lihat ini kan kelihatan kan orang siapa nih. Pas gue mau ini kan, namanya sekarang, gue pikir kan kayak manusia, jadi bisa di ini juga kayak bokap tuh mau ini, jadi tuh mau gue lawan lah ibaratnya gitu, mau lawan gini, akhirnya ada suara dari arah belakang sini, jangan. Pakailah kuasaku. Jelas banget itu. Jelas banget. Tegas gitu kan. Jangan. Pakailah kuasaku. Kuasaku apa maksudnya? Oh itu Tuhan, dalam Tuhan Yesus kan. Akhirnya ini kan. Pas gue udah tahu, oh dalam nama Tuhan Yesus. Oh iya. Kita mau praktekin kan. Ketemu, itu mukanya langsung berubah itu setan. Kayak orang ketakutan.
Kalau kita mau berantem tuh, yang orang udah takut duluan gitu loh. Udah bang jangan mau, ampun gitu. Cuman yang ngomong aja beda. Cuman dari muka kan ketahuan kan. Wah ini dia ketahuan. Dari dalam Tuhan Yesus pergi loh. Jadi tuh setan mau pergi, cuman dia mau kayak apa ya? Jadi kayak mau pindah kemana gitu. Jadi apa minta pindah ke gitu. Gue bilang pindah kemana, ke pohon kemana kan neraka gitu. Dia tetap nggak mau pindahnya ke itu, ke ikan katanya. Gue bilang ikan nggak bisa kemana, kayak ke pohon apa kemana tuh, ke sono kayak daerah mana. Tetap dia nggak mau, dia maunya ke ikan gitu kan. Akhirnya kan karena udah ini kesel, gue bilang udah Yesus pindah ke ikan tuh. Itu pas bilang ikan ke ikan itu kan kolam di samping ada, itu suara jebur kayak orang ada yang nyebur di kolam, jebur. Cuman dari kamar kan gak kelihatan, yang lihat kan apa kelihatan tapi kita nggak tahu tuh ada apa gitu situ. Nah kita balik lagi ke badan ini kan, kok ada dua ini, jadi masih stres tuh, kok ada dua, bisa ada dua. Masa manusia mirip ada dua, kita di sini ada satu, di sini satu gitu. Akhirnya kejadian itu gimana lagi tuh ya? Lupa tuh pas itu tata editnya itu bukan user Kembali masuk ke dalam roh lagi. iya sebelum itu tapi ada tuh waktu itu, jadi ada dialog tuh, dialog itu ada Dialog antara Bang Bobi sama Tuhan. kan katanya dia pergi tuh, Iya. katanya dia pergi lari ke ikan-ikan itu. Itu ketahuannya pagi sih pas udah bangun itu, cuman sebelum itu habis usir gitu Tuhan bicara lagi. ya karena kenapa kamu, jadi dia nanya kenapa kamu mau ketemu aku, karena ketemu aku, karena aku selama ini ngeliatnya tuh hanya di gambar-gambar kan, kita kan kayak gambar Tuhan itu kan ada tuh. Iya, di poster. Mana di rumah yang itu pasti ada kan. Apakah emang sama seperti itu? Oh, lihat kan. itu pertanyaan yang Bang Bobi ajukan ke Tuhan. Cuma pengen lihat doang gitu. Terus? Ada lihat tapi dari jauh lihat itu kan, wah sama bener. Itu pas udah kejadian itu dia ngomong lagi, kembalilah, ceritakanlah semua tentang apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Kamu akan menerima kuasa, yang seperti Kisah Rasul 1 ayat 8 itu. Kamu akan menerima kuasa, ya Roh Kudus turun atas kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yehuda, dan sampai ke ujung bumi, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah cuman kita kan dulu jarang ke gereja, kata-kata nggak tahu, kan tahunya pas Paskah. Pas Paskah itu kan khotbahnya pasti itu loh. Udah tahu lah, ini mirip kata-katanya yang itu, baru ngerti tuh. Jadi sering ke gereja gara-gara kejadian itu. Itu usia berapa tahun Bang? Itu udah lulus kuliah itu 2099 nggak salah. Itu kejadian 99 atau 99 besar. Jadi pas udah itu kembalilah ke tubuh. Jadi cuma ngomong gitu doang. Itu langsung pas gue narik napas, pas gue hembus posisinya udah posisi gue lagi tidur. Kan beda kan kalau gue ngeliat ini, gue kan ada dua, ini kan tempat tidur, gue kan di situ. Roh gue di sini kan, ngeliat begini. Pas gue narik napas gini, pas hembus posisinya di situ. Kan beda kan, sudut pandangnya kan yang dari kita ngeliat gini, kita ngeliat ke atas gini kan, tiduran soalnya. Kaget juga kan, wah sambil lihat gini kan, wah ini aneh nih gue bilang. Belum baru kejadian bisa begini, tuh tanda tanya besar itu dalam hidup. Kalau kita kan ngalamin itu tanda tanya besar, sebenarnya apa nih gue alamin. Jadi abang melihat wajah Tuhan Yesus
pada saat itu diizinkan untuk melihat wajahnya Iya, secara roh. secara roh. Karena roh gua kan keluar, Iya. bukan secara visual gini loh. Roh visual ini kan Hmm. kedatangan Tuhan. Roh itu kan bisa ditemuin karena Tuhan itu roh. Hmm. Dan bersama malaikat-malaikatnya. Jadi kan wih, malaikat banyak banget. Itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada lagi tuh banyak banget pun. Banyak tuh. Jadi kayak di gambar yang mana tuh kan suka ada tuh malaikat-malaikat terus tengahnya Tuhan gitu cahaya gitu. Gue bilang keren banget. Kalau bisa foto gue foto tuh. Keren loh. Jadi tinggal gini, wih gila gue ngitungin malaikatnya nggak kelar tuh. Jadi banyak. Sebelah sini ada gue hitung lagi. Gila nih malaikat banyak bener gue bilang. Malaikatnya bersayap nggak bang? Waktu abang lihat? Malaikat bersayap apa kagak ya? Pokoknya yang pasti ya bersayap tapi nggak kayak sayap-sayap. Tapi tuh ada lingkaran kemuliaan, ada cahaya yang menaungi dia tuh. Nah itu kemuliaan Tuhan. Yang mengelilingi malaikat itu? Jadi kayak misalnya gue malaikat nih, misalnya nih. Hmm. Nah itu badannya tuh berkilau kemuliaan Tuhan. Warna apa bang? Terangnya tuh mana terang. Makanya kan kalau ada yang bilang perbedaan malaikat yang sudah jatuh dalam dibuang itu kan jadi setan. Nah itu bedainnya yang satu ada kemuliaan Tuhan, yang satu kagak, itu aja bedanya. Itu udah pasti. Karena yang gua kesaksian di Bali jelas banget itu. Cerita lagi. Itu warna putih atau? Iya, kemudian tuh bening-bening gitu Pak, berkilauan gitu. Nah itu yang jadi di badannya dia ada cahaya gitu, cahaya kemuliaan. Wajahnya ada? Wajahnya ada. Di situ? Jelas kan di samping dia. Gue bilang, ayo, malaikat tuh sempat lagi pas gue ngeliat itu, gue lupa tuh, dia ngomong, ayo berikan kemuliaan begitu, juru selamatmu. Dia bilang gitu. Gue bilang sudah ngapain nyanyi, waduh nggak pernah ke gereja lagi. Gue inget lagu sekolah minggu, kan di rumah dulu sekolah minggu. Mana di apa tuh dulu, hari ini hari Tuhan, kurang apa kan, dalam nama Yesus, nah itu yang hafal tuh. Udah ada nyanyi dalam nama Yesus, lagu sekolah minggu boleh nggak, sempet tanya lagi gue malaikat. Itu malaikat nggak bilang boleh, atau gue bilang lagu-lagu ini dong, kan biasanya kalau kita ngomong orang gitu kan. Ini malaikat cuma apa? Ayo berikan kemuliaan bagi juru selamat. Ngomong itu lagi sama. Ya udah gue nyanyi dalam nama Yesus, dalam nama ya tiduran kan. Ada kemenangan dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terus nyanyi terus. Itu sambil ngeliat itu tuh tadi itu. Terus sampai mulut capek. Kalau mulut capek, nah dalam hati kan bisa. Terus nanti tidur. Abang lihat malaikat itu bentuknya perempuan atau wanita bang? Ada jenisnya? Enggak. Jenisnya kurang tahu, tapi ya kayak bentuk dia tinggi ya, berkilau gitu tinggi ya, nggak tahu laki apa lah, ya bentuk laki sih, cuma nggak tahu deh jenis. Bentuknya Maksudnya pokoknya kalau gue lihat, yang gue lihat itu seperti laki. Tingginya melebihi manusia ya? Iya, berkilau. Dan kilauannya itu untuk membedakan bahwa itulah malaikat Tuhan. Kalau yang malaikat yang sudah itu tuh kagak ada gitu-gituannya. abang waktu melihat Tuhan Yesus itu posisi abang di bumi atau sudah di surga? Posisinya Antara bumi dengan surga abang melihat, atau pada saat itu abang secara di alam roh abang sudah berada di surga bersama Tuhan pada saat itu dan malaikat-malaikatnya? enggak. Jadi posisinya tuh kan di kamar. Di kamar itu kan kita kan udah keluar tuh rohnya. Pas habis usir setan yang pegang kaki itu, lari ke ikan. Terus ya nggak lama suara itu kita berdialog. Jadi adanya di alam roh lebih tepatnya. Jadi kalau kita di sini nih, ini sebenarnya ada alam roh. Ini kan kita kan visual ngeliat ada gelas, ada bangku, ada meja. Tapi kalau di alam roh sama ada, tapi
dia bisa ngeliat kita nggak bisa ngeliat dia, kecuali Tuhan bukakan mata rohani kita, baru kita bisa ngeliat gitu. Atau dikit seperti gue tadi, dibawa rohnya keluar, baru bisa tahu. Ada perasaan ketakutan atau damai sejahtera atau sukacita Bang pada saat mengalami kejadian supranatural itu? Kejadian itu karena kita kan penasaran, Tuhan Yesus tuh mukanya sama nggak seperti yang di gambar itu. Sebenarnya alasannya sederhana itu doang. Jadi karena kita satu, dia tahu ada kotak yang Jimat ya? iya, jimat itu dia bisa tahu loh. Lalu apa yang ada di dalam situ? Dia yang jelas banget, mata gue dari situ. Gue bilang ada apa di situ? Itu dia tahu. Setelah kejadian tersebut, jimat itu abang buang atau abang bakar atau abang kemana kan itu? Itu bongkar terus sempat dibakar terus terakhir dibuang. Udah kelar tuh, nah itu buang udah. Itu perintah dari Tuhan disuruh buang atau disuruh bakar gitu di dalam alam roh itu? Kalau di dalam roh itu enggak ya. Cuma dia nanya aja apa yang ada di kotak itu kan. Nah kita karena kita mengenal Tuhan, wah ini hebatan dia kan. Kita bakar, kita bongkar nih apa sih isinya, penasaran. Rupanya ada kotak lagi tuh. Di kotak begini ada kotak lagi kecil. Nah kotak itu tetap simpan. Terus terakhir pas pulang dari mana itu buang. Udah kelar, nggak ada. Setelah kejadian itu kaki abang sembuh total ya? Pas habis napas itu tarik, pas itu sebenarnya udah sembuh, cuman nggak sadar tuh pagi. Kita kan tidur, kan udah habis nyanyi dalam nama itu tuh sampai kita ngantuk loh, sampai mulut capek kan, dalam hati bisa tuh. Kita ngomong dalam hati kan bisa, nyanyi kan nggak bisa. Nah itu sampai dalam hati juga capek, jadi udah tiduran, bangun pagi tuh, pagi sekitar jam. Nah pagi bangunnya juga karena bokap sama nyokap tuh bersihin kolam samping. Rupanya ikannya mati semua. Satu kolam tuh mati semua. Ikan apa Bang? Ikan mujair nila merah itu, oranye lah. Mati semua Bang? Mati semua. Gue pas ingat, wah tuh setan yang dari malam, kurang ajar. Kan dari jendela kan kelihatan, gue buka jendela, bokap lagi itu, wah langsung lompat buka pintu kayak orang biasa, kayak gak sakit kaki, padahal tadi malam tuh bengkaknya hampir sama kayak paha. Langsung lompat dari tempat tidur gitu, buka pintu mau ngeliat tuh kolam ikan, bener nggak sih mati semua? Jarang mati gini. So nyokap sempet gitu, akhirnya udah sembuh. Baru sadar gue di situ. Iya udah jalan nih. Jadi sadarnya di situ. Nyokap bilang udah sembuh. Mau ngeliat orangnya, iya sembuh. Pas gue liat, ya juga ya kakinya udah lompat gini mau ngeliat apa, lompat gini ngeliat jendela, habis lihat di jendela lari keluar, buka pintu kamar, keluar ngeliat ke kolam. Refleks ya? Iya refleks. Sampai ngeliat tuh pegang ikan, oh ikan mati semua. Satu kolam. Itu padahal semalam itu setannya satu apa banyak Bang waktu abang usir? Satu. Tapi kok bisa mati banyak ikannya ya? Kan itu. Jadi tuh dia minta tumbal kali ya. Jadi tuh kalau di Alkitab tuh yang babi-babi itu, jadi lari kan mati semua tuh babi-babinya. Wah, pas dengerin baca di Alkitab sama dengar orang apa minta khotbah, wah ini sama, cuma bedanya ikan. Di rumah gue ikan, kalau diceritain itu babi-babi. Jadi tuh sekali lagi tuh setan pasti dia nyari tumbal. Jadi orang-orang yang berhubungan dengan itu hati-hati, tumbalnya tuh bisa siapa deh, bisa. Kalau binatang sih nggak apa-apa, kalau orang bahaya. Stok kolam mati semua tuh kan, kata bokap, wah nih bagus nih digoreng, jangan. Gue inget kan di malam tuh, wah tuh setan kesini lagi janji. Pikirannya masih begitu kan, jangan buang aja. Bahaya, udah kaku-kaku tuh. Tapi kan nggak digoreng jadinya. Tapi setelah itu abang ceritain nggak kejadian itu sama orang tua? Ceritain kenapa ikan mati itu ya? Iya. Nyokap bilang, kakinya udah sembuh. Itu baru itu di situ. Padahal dari kamar tuh ngeliat ini bangun sekarang
seperti orang biasa gitu kan, ngeliat jendela kayak gini kan, ikan mati suka kolam kan, begitu habis itu penasaran turun dari tempat itu, lompat gini, kaki nekuk kan, jalan tuk buka pintu keluar tuk apa ke kolam, bener Bang, sadar kakinya udah sembuh, nggak ada bengkak-bengkak. Bang, aku tertarik dengan cerita waktu malaikat malam itu ngomong. Iya. Itu dalam bentuk suara atau dia hadir dalam bentuk fisik sebelum abang dibawa secara alam roh? Ya itu kan kejadiannya semuanya pas keluar dari tubuh, berarti katanya di alam roh. Yang seperti kereta itu kan gue maksa tuh mau ngeliat, paksa pokok nggak tahu kenapa sini panas nih, panas jadi kayak kereta tuh seperti ya, jadi apa ilustrasinya tuh kereta jalan terbakar tapi paksa jadi masuk ke daerah yang satu yang nggak panas, dus kan langsung dingin tuh, seperti kayak gitu tuh, dari panas ke dingin tuh. Rupanya pas tes itu keluar itu rohnya Dari tubuh ya? baru tubuh. Baru di situ malaikat bicara sama bang ya? Belum, itu masih ketemu yang tadi kan, masih ketemu yang lihat bokap datang. Bokap kan datang tuh, bangunin gitu kan, Bob, karena kan tuh teriak tuh pas atas, suaranya hilang pas udah dingin gitu kan ibaratnya. Pokoknya tuh masuk ke alam roh manusia tuh, kita nih kan ada nih keluar rupanya, itu dia. Jadi kalau kita rohnya keluar, posisinya ada di alam roh. Baru terjadi dialog ya? Iya. Pada saat bicara malaikat itu dia menunjukkan diri nggak? Oh, pas di sebelah. Oh berarti abang ngobrol seperti ini? Dia bilang, ayo berikan pujian kepada juru selamatmu. Berarti abang lihat secara fisik dong waktu di alam roh? Udah malaikat. Bentuknya kan kayak malaikat, tapi kok beda sama yang digambar-gambar itu kan lucu-lucu gitu. Malaikat itu gede loh. Maksudnya bukan gede, badannya gede gitu, bukan. Dia tinggi, ya bersinar kemuliaan Tuhan itu. Michael atau Gabriel malaikatnya? Nggak tahu deh. Pokoknya gue tahu malaikat bentuknya kayak gini. Ya apaan malaikat kayak gitu? Baru ngeliat pas sebelah. Berikan kepada pujian pada juru selamat. Dia ngomongnya juru selamat, juru selamat ngomong pada juru selamat. Dan Tuhan jadi juru selamat juga. Ya, baik bang, terima kasih untuk kesaksiannya.